丢失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Saat kau menyuruhku makan tadi, aku tiba-tiba sedikit linglung. Seperti kembali ke masa kecil. Setiap kali ibu selesai memasak, akan seperti ini, memanggil kita bertiga. Apa ini rasanya punya keluarga? Aku sudah mengganti kata Sunny sepertinya. James, aku dengar kau tidak muncul dalam beberapa waktu sedang membicarakan kerjasama. Apa ini kerjasamamu? Sepertinya aku tidak mengundangmu untuk makan malam bersama. Aku sama sekali tidak tertarik makan malam denganmu. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya mau kau lakukan. Chang Minghan, kalau kau punya pertanyaan, besok akan kau jawab semuanya di kantor. Suci-chan, sekarang San Chunho sudah tidak punya apapun. Hasil ini seharusnya membuat kau puas, kan? Bukankah seharusnya kau letakkan informasi ini ke Sunwell? Ucapanmu justru menghentikan begitu banyak proyek. Sebelum Dewan Direksi belum punya resolusi, kau tidak punya wewenang untuk keluarkan keputusan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan perusahaan? Kelihatannya kau tidak tahu sama sekali. Biarkan JM Su yang menjelaskannya padamu. Chang Minghan, aku pemegang saham terbesar Sunwell. Keputusanku adalah keputusan Dewan Direksi. Kau menghentikan begitu banyak proyek. Apa ini untuk supermarket waralaba? Kau membuat keputusan yang bisa merugikan bersama. Kalau saja terjadi sesuatu, bagaimana denganmu? Aku sudah berulang kali bilang padamu. Aku akan memimpin Sunwell memasuki era baru. Bisakah cara pikirmu sedikit lebih panjang? Laporan proyek supermarket waralaba jauh melampaui bayanganmu. Aku masih tidak bisa membayangkan. Makananku akan dingin. Silakan kau keluar. Suci-chan, terserah. Keluar.
Cecian, selama aku tidak ada, apa yang terjadi pada perusahaan? Kau tidak perlu khawatir, Yunyi. Mereka tidak terbiasa memulai yang baru. Ayo kita makan. Supermarket waralaba itu proyek apa lagi? Kenapa aku tidak pernah mendengar sebelumnya? Proyek itu yang membuat kita terbebas sepenuhnya. Terbebas sepenuhnya? Apa maksudnya? Sudah sejak lama, aku perlakukan orang tua Chun Hao sebagai keluargaku sendiri. Menggunakan seluruh tenaga mengurus mereka, membalas budi pengasuhan mereka. Tapi mereka justru menipuku. Telah menipuku sejak lama. Akhirnya aku mengerti mengapa di saat San Yaolong kritis, dia meminta maaf padaku. Mengenai Chun Hao, aku tahu kau rasa masalah ini tidak punya kaitannya dengannya. Tapi kesalahan terbesarnya adalah melukaiku. Mulai hari ini, San Chun Hao sebagai pengawas secara resmi bekerja di penginapan Kuan Mei. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Aku percaya selama Tong Hao ada, penginapan Kuan Mei pasti akan berubah jadi lebih baik. Bagus. Dan setiap hari kita akan melihat pria ganteng di sini. Waduh. Tapi, Tong Hao, apa kau benar-benar bisa? Sebelumnya kau GM Sunwell dan direktur utama. Penginapan Kuan Mei kecil sekali. Apa kau tidak akan merasa teraniaya? Sudah diam. Ucapkan Kenapa itu. kau ucapkan itu? Diam. Tong Hao kembali ke penginapan Kuan Mei. Ini kan rumahnya. Dia pasti bisa beradaptasi. Iya, benar. Yang dibilang Guru Koki benar. Ini adalah rumahku. Kalau begitu, ayo kita mulai hari yang baru. Semangat! Segala simpul hati punya mata air. Hari ini, kita coba mencari mata air ini dulu. Bagaimana? Sekarang, pelan-pelan bersandarlah di sofa. Rasakanlah dirimu sangat rileks. Rilekskan dahimu, rilekskan matamu, rilekskan setiap helai rambutmu, rilekskan setiap bagian tubuhmu. Tarik napas dalam-dalam dan buang. Saat aku hitung sampai 3, kau akan masuk ke duniamu sendiri. 1, 2, 3. Ibu. Adik, bangunlah. Adik, bangunlah. Paman San, dia menyedihkan sekali. Bisakah aku bawa pulang?
Yunyi, apa yang kau lihat? Awalnya, cinta terpendam juga menyentuh seseorang. Jadi sekarang, kau pikir cinta adalah seperti itu? Cinta. Definisi cinta punya banyak jenis. Ada sebab akibat. Perasaan yang terjadi belum tentu cinta. Yunyi. Dokter, bagaimana? Tidak perlu khawatir. Beri Yunyi lebih banyak waktu untuk menerima dirinya sendiri. Aku percaya dia akan cepat membaik. Terima kasih, dokter. Ada apa? Tidak apa-apa. Ayo pulang. Baiklah. Silakan masuk. Cuaca agak dingin. Aku takut selimutmu terlalu tipis. Terima kasih. Awalnya, kau masih bisa ucapkan terima kasih. Yang namanya anak itu selamanya akan menjadi anak seorang ibu. Kalau rindu, temui saja mereka. Pagi. Pagi. Daisy. Ayo sarapan ya. Bagus. Duduk dan makanlah. Daisy sudah mulai. Baiklah. Apa kau yang buat ini? Iya. Ayo dicicipi. Enak tidak? Baik. Buatanmu sungguh lezat. Cecian, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Bukan aku yang buat sarapan. Terima kasih telah mengembalikanku ke keluarga San. Aku terus pikir kalau itu Chunhao. Awalnya ingatan akan menipu. Kau sudah memikirkannya? Sebelumnya akulah yang terlalu gigih, sehingga membuat hati kehilangan arah. Sebenarnya tidak ada yang membuang siapapun, juga tidak ada yang memiliki siapapun. Sekarang aku telah berubah. Kau tenanglah. Aku senang sekali. Akhirnya kau bisa mengerti. Baiklah, cepat makan. Baik.
Halo Gary. Jiamsu, para direksi masih mau menemuimu. Ada Direktur Wang, Direktur Liu, dan Direktur Huang dari Yingdu. Mereka semua sudah sekian kali mendesak. Baik, aku mengerti. Sudah dulu ya. Apa ada masalah di perusahaan? Tidak apa-apa. Beberapa hari ini kau yang mengurusku. Sama sekali belum bisa pergi ke sana. Sekarang aku sudah membaik. Ayo kita pergi kerja sama-sama. Apa kau masih ingin pulang dan bekerja di Sunwell? Aku tahu kau sangat perhatian terhadap masalah perusahaan. Belakangan ini banyak kejadian yang tidak terduga. Persoalan yang mau diselesaikan pasti banyak. Yuni, aku terus ingatkan padamu. Sebenarnya kita bisa menyingkirkan semua ini. Pergi ke tempat baru untuk memulai dari awal. Lalu, perusahaan ini bagaimana? Perusahaan akan kuatur dengan baik. Yang terpenting adalah bersediakah kau bersamaku menjalani kehidupan bebas yang ideal? Hanya ada kau dan aku. Aku senang sekali kau bisa temukan aku dalam ingatan usia 6 tahun. Sebenarnya, pertama kali aku melihatmu, aku jadi suka padamu. Tapi karena hubungan kau dan Chunhao, aku hanya bisa mengubur perasaan ini di dalam hati. Tapi aku sadar, mengalah tidak akan bisa membuatmu mendapatkan kebahagiaan. Membiarkanmu menerima banyak kesakit-hatian. Jadi... Aku tidak mau lagi jadi penjaga. Aku ingin terus menemanimu, menjagamu, memberikan semua yang kau inginkan, membiarkanmu untuk menjadi wanita yang paling bahagia dan paling senang. Yuni, aku mencintaimu. Cecian, aku juga senang sekali mampu menemukanmu di ingatan usia 6 tahun. Yuni, bersediakah kau bersamaku? Cecian, beri aku sedikit waktu. Akan kupertimbangkan baik-baik. Baik. Karena kehadiranmu di sini, belakangan ini aku jauh lebih mudah. Setiap hari masuk dan pulang kerja denganmu, benar-benar bagus. Rasanya seperti pacaran dengan rekan kerja. Aku juga tahu kau akan suka kehidupan di sini. Walaupun biasa saja, tapi damai dalam hati. Chunhao. Oh, Ibu? Ibu ingin menengok Yuni. Ibu tidak tahu bagaimana kehidupannya belakangan ini. Rasanya tidak tenang. Baik. Kalian pergilah bawa mobil. Hari ini pekerjaan di penginapan akan kuatur. Kalau begitu, aku pergi duluan ya. Sampai jumpa, Bibi. Hati-hati di jalan. Iya, iya. Ibu, ayo.
Junhao, ikutlah dengan ibu. Aku di sini saja, Bu. Aku rasa Yunyi tidak ingin melihatku. Kalau begitu aku tunggu di mobil. Maaf. Ibu yang belum mengurusmu dengan baik. Ibu, sekarang aku sudah lebih baik. Ibu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku pernah membenci Junhao sebelumnya. Aku benci karena dia meninggalkanku. Tapi kemudian aku mengerti. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Melengkapi orang lain, barulah melengkapi diri sendiri. Alasan kenapa aku tetap tidak melepas Junhao, sebagian besar karena aku meletakkan seluruh harapan hidupku kepada dia seorang. Jadi, Junhao tidak salah. Akulah yang salah. Semuanya salah ibu. Angan-angan ibu yang ingin kau menjadi istri Junhao, menantu perempuanku. Ibulah yang terlalu egois, membiarkanmu menderita begitu banyak. Ibu, jangan berkata begitu. Ibu tidak salah. Bisa menjadi istri Junhao adalah keinginanku sendiri. Bukan ibu yang memaksaku. Dan juga ibu dan ayah yang merawatku sampai dewasa. Kalian adalah keluargaku selamanya. Jadi, bisakah aku tetap menjadi putrimu? Ibu. Mendengar ucapanmu ini, ibu sangat bersyukur dan juga sangat senang. Hanya saja, ibu khawatir pada Cecian. Setelah begitu banyak hal yang terjadi, kita tidak punya cara untuk memaksanya kembali ke masa lalu. Ibu mengerti. Keluarga San meminta maaf padanya. Apakah dia menjalani hidupnya dengan baik belakangan ini? Dia masih baik. Meskipun dia telah menguasai semua Sunwell. Tapi dia berkata padaku, ini bukanlah yang sebenarnya dia inginkan. Dia ingin pergi dari sini. Dan aku akan pergi bersama dengannya. Kalian berdua sudah bersama? Masih belum. Tapi setelah mengalami begitu banyak hal, akhirnya aku sadar. Pada dasarnya Cecianlah orang yang membawaku pulang, yang ada di sebelahku. Entah ke depan akan seperti apa. Selama kalian berdua menjalani hidup dengan bahagia, ibu akan tenang. Terima kasih, Ibu. Kalau begitu kalian berencana kemana? Untuk sementara hanyalah sebuah pikiran. Masih belum ada rencana. Kau harus mengurusnya baik-baik. Ibu tidak terlalu berharap dia bisa memaafkan ibu. Tapi selama dia bahagia, hati ibu jadi lega. Tenanglah, Ibu. Aku bisa. Ibu, mungkin waktu yang akan merubah pikirannya. Ibu? Yuni bagaimana? Begitu banyak yang sudah dia mengerti. Kondisi mentalnya juga masih baik. Kalau begitu aku jadi tenang. Yuni bilang dia dan Cecian akan pergi dari sini. Tapi selama mereka berdua bisa saling menjaga, ibu juga jadi tenang.
Pria ganteng dengan begini jauh lebih baik. Ayo duduklah, duduk sini. Ada apa? Oh, sudah pulang. Nyonya San. Kau sudah datang. San Junhao, ada yang ingin kutanyakan tentang Sunwell. Kalian bicara saja dulu. Aku mau masuk. Kalian bicaralah, Ibu. Ibu, ayo. Baiklah. Kalau begitu, aku kerja dulu ya. Aku mau siap-siap sebentar. Ayo ke dapur, bantu Ibu. Ada apa? Su Cichen menghentikan proyek pengembangan Kuanmei, lalu proyek Saint Lucia, proyek Seilis, lalu Marrakesh. Apa kau tahu persoalan ini? Sekarang aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sunwell. Su Cichen menghentikan proyek-proyek ini karena untuk memberikan dorongan pada proyek pengembangan supermarket terhadap pengembangan Maeve. Maeve? Benar. Maeve masih menjadi pesaing terbesar kalian. Dan juga, aku dengar latar belakang Maeve sangat rumit. Beberapa proyek ini adalah proyek pengembangan utamaku sebelumnya. Ini mungkin alasan Cichen menghentikannya. Persaingan jahat Maeve, aku tahu betul tentang itu. Dan mengenai yang lainnya, aku mendengar sesuatu, tapi tidak jelas. Chang Minghan dan direksi lainnya bahkan tidak setuju melakukannya. Bisa dibilang, Su Cichen tidak bisa melakukannya atas kesenangan pribadi. Khususnya laporan-laporan proyek yang berlaba tinggi. Kalau saja beberapa proyek ini sampai dihentikan, akan menimbulkan kerugian skala besar. Tidak usah bicara mengenai laba yang diharapkan. Investasi tahap awal pun sudah sangat besar. Su Cichen tidak mungkin tidak tahu hal ini. Kalau begitu, apa alasan dia bertahan melakukannya? Tidak tahu. Aku juga tidak perlu tahu. Kenapa kau begitu peduli? Karena aku punya firasat buruk. Cichen bilang dia mau melepas segalanya dan pergi dari sini. Aku juga tidak tahu dengan jelas apa maksudnya. Berharap tidak akan memberikan hasil yang terburuk. Mari, minum. Ayo. Ya, mari, ayo. Aku jadi suka orang pintar seperti JM Su ini. Hanya membahas untung rugi, tidak membahas perasaan. Hanya mengambil apa yang dibutuhkan. Oh ya, Direktur Shin, James Yu. Proyek yang kita bicarakan sebelumnya, bagaimana kemajuannya? Baik, kita masuk ke topik. Proyek supermarket waralaba ini, kemajuan kerjanya bagaimana? Semuanya lancar. Kapan kontraknya bisa ditandatangan? Atasan terus mendesakku. Saat sudah cocok akan gue beritahu. Kalau begitu cepatlah. Proyek dengan jumlah dana yang begitu besar, banyak orang yang menginginkannya. Tenanglah. Aku tahu harus apa. Bisa dikatakan kau jauh lebih fleksibel dari San Junhao. Atasanku sangat menyukainya. Aku tidak peduli orang lain suka atau tidak. Aku lakukan ini untuk diriku sendiri. Hidangan datang. Ayo, kita makan semuanya. Ayo, makan semuanya. Ayo, mulai. Makan banyak. Ayo, kita makan. Pria ganteng, sudah lama kan tidak makan di toko hoki? Aku buatkan makanan yang paling kau suka, kepiting laut goreng. Terima kasih, Ibu Cinzi. Kepiting buatan Ibu Cinzi itu nomor 1 di Kuanmei. Benar. Bahkan ibuku sangat suka memakannya, bubur dan lauk buatan Ibu Cinzi. Oh. Dibandingkan dengan Bibi Lin, masih lebih buruk. Kalau suka yang dimakan. Ayo mari. Jangan sungkan-sungkan. Kalian bilang Su Cichen mau menghentikan proyek desa nelayan Kuanmei. Kita harus bagaimana?
Chechen bukan orang yang bersikap spontan. Kalau kita tahu alasan dihentikan yang sesungguhnya, mungkin bisa mengubah segalanya. Kenapa dia mau bekerja sama dengan saingannya sendiri? Sunwell dan Maeve ibarat air dan api, tidak cocok. Tidak mungkin kalau ada hubungan kerjasama. San Junhao, apa kau pernah berpikir untuk bertanya pada Su Cicin? Cecian, kau sudah pulang? Yun Ye. Kau habis minum ya? Ayo duduklah, pelan-pelan. Kenapa kau minum terlalu banyak? Yun Ye. Berpisah denganmu di setiap menit, setiap detik, membuatku merindukanmu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu bertahun-tahun, bertahun-tahun. Ikutlah bersamaku. Mau ya? Apa kau benar-benar bersedia bersamaku? Apa kau benar-benar bersedia melepaskan segalanya? Pergi bersamaku di tempat yang hanya ada kita berdua? Bersama Daisy juga. Benar, bersama Daisy. Benar. Bukankah itu James? Kenapa dia kemari? Aku tidak tahu. Apa ya? Ayo. Halo. Hah? Halo GM San. Halo GM San. Aku sudah bukan lagi GM Sunwell. Jadi Tuan San. Kau lihat, GM. bukankah Ya, itu benar. GM San? Apa Direktur Utama Su ada? Dia masih belum datang. Oh, baik. Kalau begitu aku tunggu di sini. Baik. Halo Direktur Utama. Halo. Chechen. Bisa beri aku sedikit waktu? Aku ingin bicara denganmu. Aku sangat sibuk.
Cecin. Aku dengar kau bekerja sama dengan Maeve proyek supermarket waralaba. Sudah investasi puluhan miliar. Apa yang kulakukan? Perlu dilaporkan ke dirimu? Aku tahu. Ini semua tidak ada hubungannya denganku. Tapi, proyek desa nelayan Kuanmei, kita sudah mengerahkan semua tenaga kita di sana. Aku sangat berharap kalau proyek ini berlanjut. Kalau begitu, aku takut kau kecewa. Cecin, Sunwell dan Maeve bekerja sama di proyek yang begitu besar. Tapi orang-orang tahu kalau Maeve perusahaan yang buruk. Aku khawatir akan timbul masalah. Sun Chunhao, sekarang akulah direktur utama Sunwell. Apapun keputusanku, tanpa sadar kau datang untuk mendikte. Sunwell yang sekarang dan masa depan sama sekali tidak berkaitan denganmu. Aku tahu. Tapi Sunwell perusahaan yang didirikan oleh ayahku dan kerabatnya. Kau masih berani ucapkan ayah dan kerabat di hadapanku? Apa kau sudah lupa bagaimana perlakuan ayahmu terhadap ayahku? Junhao. Yunyi. Terima kasih mau datang. Sebenarnya, aku punya beberapa hal yang ingin kusampaikan. Saat ibu pergi menemuimu kemarin, aku ada di luar dan tidak masuk. Karena aku tidak yakin apakah kau ingin melihatku. Tidak seharusnya kita menjauh seperti ini. Semua karena sikap keras kepalaku. Yunyi, aku ingin tetap bicara padamu baik-baik. Maaf. Kita berdua dari kecil hingga besar hidup bersama. Begitu banyak hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Sebelumnya, pemikiranku mengacu pada bisnis sepenuhnya. Jadi mengacaukan definisi cinta dan kasih sayang. Sampai Ye Chen Yu muncul. Aku berpikir kalau kita berdua akan menjalani hidup seperti ini selamanya. Tidak mencari alasan untuk diri sendiri. Akulah yang mengecewakanmu. Maafkan aku. Di keluarga San, aku pernah berusaha mencintai ayah dan ibu. Berusaha membiarkanmu senang. Karena aku ingin membiarkan kalian menyukaiku. Aku takut dibuang lagi. Jadi, ketika kau meninggalkanku karena Ye Chen Yu, perasaan dibuang seperti itu menjadi mimpi buruk. Dan itu membuatku jadi gila. Juga membuatku banyak membuat kesalahan. Jadi Chunhao, aku juga ingin bilang padamu dan Ye Chen Yu, maaf. Sebenarnya dari awal aku mengetahui niat kalian. Tapi aku justru berkeras tidak ingin mengalah. Dan membuat kalian terganggu. Yunyi, jangan bilang begitu. Bukan kau yang salah. Semua salahku. Belakangan ini pun aku baru menyadari. Awalnya, orang yang pertama membawaku masuk ke keluarga San adalah Cecian. Dan aku justru keliru bahwa itu adalah kau.
Jadi ingatan juga bisa menipu. Sebenarnya Cecian adalah seseorang yang sangat kesepian. Justru aku terus mengabaikan ketulusannya. Ada kau yang menemani Cecian. Kedepannya dia tidak akan lagi kesepian. Cecian bilang dia ingin pergi dari sini. Kalau begitu, apakah dia pernah bilang padamu bagaimana keadaan Sunwell? Belakangan ini dia jarang membahas perusahaan padaku. Tadi aku sudah menemui Cecian. Kalian? Aku mencari Cecian karena persoalan Sunwell. Dengar-dengar Sunwell dan Maeve sedang bekerja sama membangun supermarket waralaba. Investasi puluhan miliar. Karena proyek ini, dia telah menghentikan proyek besar lainnya. Termasuk rencana pengembangan desa nelayan Kuanme. Menguntungkan atau tidak, perkembangan perusahaan harus dilihat. Aku tidak mengerti kenapa Cecian berbuat begini. Atau apakah ada alasan lain? Maeve adalah perusahaan yang tidak baik. Aku sangat khawatir. Tapi dia juga menolak untuk bicara denganku. Aku akan mencari cara untuk membuat hal ini lebih jelas. Direktur Wang, aku ingin tetap baik-baik bicara dengan Su Qiqian, tapi dia selalu menolak bertemu denganku. Dan Chang Minghan juga sedikit bingung dengan situasi seperti ini. Sekarang karyawan Sunwell merasa gelisah. Proyek desa nelayan Kuanme ini, kalau Sunwell melanggar kontrak sepihak, ganti ruginya cukup besar. Kenapa Sunwell bersedia membayar ganti rugi dan tidak bersedia meneruskan pengembangan proyek ini? Su Qiqian dan San Chun Hao dalam menyelesaikan persoalan tidak sama. Kelihatannya lembut, nyatanya sedikit buram. Akhir-akhir ini aku dengar Su Qiqian dan Direktur Jin dari Maeve punya hubungan dekat. Sepertinya bukan hubungan biasa. Tidak tahu apakah ada kaitannya dengan kegelisahan Sunwell. Kau bilang grup Maeve? Grup Maeve begitu banyak ikut serta dalam proyek pencucian uang ilegal. Reputasinya juga jelek. Bagaimana bisa Su Qiqian bersama dengan Direktur Jin? Kau sudah cukup lama menemaniku. Jangan tunda pekerjaanmu lagi. Belum lama ini kau baru mengambil alih Sunwell. Pasti banyak hal yang mau diselesaikan. Memang ada hal yang harus diselesaikan. Setelah ini kita bisa pergi. Ada apa memangnya? Apa aku bisa ikut membantu? Kau tidak perlu khawatir, Yuni. Aku bisa menyelesaikannya. Pulihkan diri dengan tenang itu cukup.
Kasih sayang. Untuk apa dia mencarimu? Dia sangat mengkhawatirkanmu. Aku tak butuh khawatir yang munafik. Dan tidak butuh kasih sayang yang munafik semacam itu. Yuni, apa kau sudah lupa? Dia melukaimu dari awal. Itu juga hal yang sudah berlalu. Kita harus pandang ke depan. Masa lalu itu bisa dibilang menjadi mimpi buruk buatku. Selamanya aku tidak akan lupa. Aku ganti baju dulu.注定你我的距离，忽而逃避，忽而又靠近，两颗心偷偷交换日记，属于彼此没有秘密，来不及说一句我好喜欢你。是你闯入孤寂的部落，燃起爱的篝火，是你赶走生活的落寞，让我慢慢附和，是你抹去疲